Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Yuk kita simak videonya. Sebelum kita belajar tentang penyajian data, kita pahami dulu apa yang namanya statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data, serta cara mengambilkan kesimpulan yang logis sehingga dapat diambil kesimpulan. Jadi pada dasarnya statistika digunakan adalah untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang logis. Nah, sebelum kita mengumpulkan data, maka kita harus bisa membedakan data. Data adalah keterangan yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau gambaran mengenai satu kejadian. Menurut jenisnya, data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran berupa bilangan. Contohnya berat badan. Biasanya berat badanmu adalah 50 kg misalnya. 50 itu adalah angka, sehingga berat badan termasuk ke dalam data kuantitatif. Nah, data kuantitatif biasa disebut juga data numerik, ya. Yang kedua adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari pengambilan sifat satu objek. Contohnya, jenis kendaraan untuk berangkat ke sekolah ada 5 ya. Bisa jadi bus, angkot, mobil, motor, atau sepeda. Jadi jawabannya bukan angka, tapi objek ya. Jadi itu dimaksud dengan data kualitatif. Atau ada juga buku lain yang mengatakan data kategori, ada juga yang bilang data kategorik gitu ya. Nah, sama juga dengan golongan darah. Hasilnya bukan berupa angka tapi berupa huruf, dan tidak semua huruf ya. Hanya 4 saja, yaitu A, B, AB, dan O. Oke, sekarang kita masuk ke caranya mengumpulkan data. Tahap awal dalam kegiatan statistika adalah melakukan pengumpulan sejumlah informasi untuk memperoleh data. Nah, untuk mengumpulkan data dapat dilakukan antara lain dengan cara berikut. Yang pertama, angket. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, observasi. Nah, angket itu adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada sekelompok orang dengan maksud agar orang tersebut memberikan respon terhadap angket tersebut secara tertulis. Nah, angket juga bisa disebut kuesioner. Nah, jadi angket itu biasanya digunakan untuk menanyakan seseorang pertanyaan yang lebih dari satu dan dia spesifik. Nah, contohnya nih ya, mungkin yang pernah kalian alami adalah kuesioner yang diberikan oleh Dinas Kesehatan di setempat kalian. Contohnya adalah puskesmas. Jadi di zaman ini, setiap puskesmas itu mewakili satu kecamatan. Artinya puskesmas ini wajib mendata siswa-siswa yang ada di kecamatannya. Contohnya, Kecamatan Serang itu puskesmasnya adalah Puskesmas Singandaru. Jadi, misalnya di SMP Mardiwana Serang, itu data siswanya untuk kesehatan dikelola oleh Puskesmas Singandaru. Jadi, Puskesmas Singandaru datang 3 bulan sekali untuk mendata apakah siswa tersebut sudah menstruasi atau belum, apakah ada yang merokok, atau apakah ada yang pernah menggunakan barang-barang terlarang. Nah, data-data ini nanti dikumpulkan ke Dinas Pendidikan, maksud saya Dinas Kesehatan Kota Serang, lalu dikumpulkan ke Dinas Provinsi Banten, lalu dikumpulkan ke pusat untuk dikelola mana seperti pemetaan kesehatan dan pemetaan lainnya, guna mencari masalah dan juga mencari solusinya gitu ya. Nah, jadi angket itu cenderung yang ditanya adalah banyak orang. Karena yang ditanya banyak orang, maka tidak mungkin kamu wawancarai satu-satu. Sehingga cara yang paling efisien adalah angket. Oke. Nah, sekarang yang kedua adalah wawancara. Nah, untuk wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden secara lisan. Misalnya, kamu sedang mencari data tentang bagaimana kondisi korban banjir. Ya, kamu bisa mewawancarainya gitu, karena itu akan lebih jelas jawabannya daripada tidak, ya kan? Atau juga kamu ingin mendata
kasus-kasus gempa bumi yang ada di kota kamu. Maka daripada kamu bertanya kepada warga setempat yang jawabannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, lebih baik kalian datang ke BNPB atau juga ke BMKG untuk mewawancarai ketuanya terkait bagaimana kasus gempa bumi yang ada di kota kamu misalnya gitu ya. Dan yang ketiga adalah observasi. Jadi observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung satu objek di lapangan. Misalnya berat badan siswa. Kadangkala kita jika memberikan angket untuk berat badan siswa, maka kebanyakan siswa bisa jadi jawabannya salah. Dia pakai ukuran timbangan dia yang lama, padahal berat badannya sudah naik. Atau ada juga beberapa anak yang lupa atau tidak tahu berapa berat badannya. Sehingga daripada kamu mendapatkan data yang tidak valid, yang tidak bisa dijawab dengan logis, lebih baik kamu membawa timbangan sendiri dari rumah, lalu kamu meminta orang-orang yang kamu pilih itu untuk naik ke atas timbangan tersebut dan kamu data gitu. Jadi kamu mengukurnya berdasarkan fakta, bukan berdasarkan pendapat yang mempunyai berat badan itu sendiri gitu ya. Nah, jadi itulah cara-cara pengumpulan data. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu tentang penyajian data. Jadi data tidak cukup hanya dikumpulkan, tapi juga harus disajikan dalam bentuk yang menarik dan mudah dibaca atau dimengerti oleh pengguna data. Penyajian data dapat dilakukan menggunakan tabel atau diagram seperti ini, ya. Nah, pasti kalian sudah sering deh melihat tabel seperti ini. Ini adalah judulnya ujian matematika kelas 7A. Nah, di sini kalau kita lihat, yang nilai matematikanya 55 ada 5 orang, nilainya 60 ada 2 orang, nilainya 62 ada 1 orang, nilainya 70 ada 3 orang, dan seterusnya. Nah, kalau ini adalah berat badan, ya. Yang berat badannya 40 kg ada 6. Frekuensi bisa jadi disebut banyak siswa ya, jadi sama aja. Dan yang sebelah kanan itu lebih lengkap. Kenapa? Dia menyatakan jumlah dari yang diukur, yaitu 60 orang, untuk memastikan bahwa benar yang didata adalah 60 orang gitu ya. Nah, jadi dengan adanya tabel, data yang sebanyak itu, yang ada 60 itu akan muncul dengan tampilan yang lebih rapih. Nah, ada loh yang lebih menarik daripada tabel, yaitu adalah piktogram. Piktogram adalah satu cara untuk menampilkan besar data menggunakan gambar yang sesuai dengan datanya. Contohnya di sini, tingkat pendidikan orang tua siswa SMP di Serang. Ternyata di sini contoh ya, gambar satu orang mewakili 200 orang. Jadi kalau kita lihat nih, yang pendidikannya SMA, coba kalian hitung ada berapa gambar orang di sini. Ya, ada gambar 6 orang di sini. Berarti kalau satu gambar orang mewakili 200 orang, untuk 6 orang sama dengan 1200, betul. Tapi kamu lihat deh yang SMP, ya kan? Di sini yang lulusan SMP 1, 2, 3, 4, 5, lalu ada seperti orang yang terpotong, ya kan? Berarti jangan-jangan setengah alias 100. Jadi kalau kita hitung, ini semuanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 1100 gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya yang lulusan SD itu ada misalnya 150? Apakah tangannya yang dipotong, ataukah kepalanya yang dipotong, atau kakinya yang dipotong? Oleh karena itu, tidak semua data bagus ditampilkan dalam bentuk piktogram. Biasanya piktogram digunakan untuk seperti diagram untuk yang bisa dibaca oleh anak SD, ya kan? Karena anak SD kan belum paham yang susah-susah. Lalu biasanya juga ada di puskesmas gitu. Kenapa? Karena di puskesmas kan tercampur antara yang pendidikannya tinggi dan rendah. Jadi piktogram itu mudah dipahami oleh semua orang gitu ya. Nah, lanjut kita ke jadi kelemahannya di sini kita simpulkan ya. Sulit membedakan setengah atau sepertiga gambar, atau jumlahnya tidak dapat diwakili satu unit gambar, sehingga penggunaan
piktogram sangat terbatas ya, tadi biasanya suka ada di puskesmas gitu ya. Lanjut, yang ketiga adalah grafik batang. Kenapa sih dibilang grafik batang? Karena bentuknya seperti batang. Kalau kalian lihat di sini ada setiap data nih ada 4 warna. Ada kuning listening, biru speaking, hijau reading, dan merah writing. Nah, jadi di sini ada di bawah batang itu ada angka kurang dari 6, 9. Dan kalau kalian lihat judulnya adalah grafik hasil ketuntasan belajar. Artinya yang nilainya di bawah 69 untuk listening ada 8 orang. Untuk speaking ada 5 orang. Untuk reading ada 6 orang gitu. Grafik batang dalam bahasa Inggris disebut bar graph. Ya, bar itu artinya batang. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dengan jelas bahwa kebanyakan siswa itu nilainya 70 sampai 79 dan yang bagusnya di speaking dan writing gitu. Jadi menyajikan data secara grafik batang bukan jadi kamu tambah capek. Saya harus gambar, saya harus ini dan itu, saya harus mewarnai dan lain-lain. Bukan, tapi supaya orang lain yang membaca datamu bisa menyimpulkan dengan lebih cepat gitu ya. Nah, sekarang yang ini data penjualan buku. Batangnya cuma 1 loh ya. Di bulan Januari 20, bulan Februari 15, bulan Maret 32 mungkin ya. Nah, di sini karena tidak jelas 32, seharusnya ada garis putus-putus sehingga anak tidak bingung apakah ini 31, apakah ini 32 dan lain-lain ya. Intinya grafik batang digunakan untuk supaya si pembaca data itu bisa memahami datanya secara baik ya. Nah, sekarang kita masuk ke diagram garis. Jadi, diagram garis ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dari waktu ke waktu secara teratur dalam interval waktu tertentu. Contohnya di sini ada diagram pengunjung kebun binatang Kota Medan. Nah, namanya kebun binatang pasti dia buka terus dong. Mulai dari Januari sampai Desember, ketemu Januari lagi, ketemu Desember lagi. Maka dari itu grafiknya tidak berujung. Maka cara yang paling bagus adalah menampilkannya dalam diagram garis. Contoh, dari Januari sampai Februari naik. Seneng dong, ya kan? Karena pemasukan bertambah. Tiba-tiba dari Februari ke Maret turun. Lalu dari Maret ke April turun. Dari April ke Mei turun. Nah, ini sangat mengingatkan saya pada kejadian corona. Karena corona itu sudah mulai rame itu di bulan Februari Maret. Artinya ini sangat-sangat drop ya. Nah, penurunan ini bisa memberikan sinyal kepada pemilik kebun binatang untuk melakukan sesuatu agar jangan sampai pengunjungnya semakin sepi. Nah, sehingga dari bulan Mei ke bulan Juni ada peningkatan signifikan dari 600 sampai 4.500. Itu adalah karena mereka selalu menggunakan diagram garis untuk mengevaluasi kebun binatang tersebut gitu. Misalnya dengan menambah binatang baru, dengan menambah sesi foto dengan binatang, atau dengan cara menjual makanan untuk memberi makan hewan, atau menambahkan hewan baru, contohnya kapibara. Karena kan kapibara sekarang sempat terkenal di TikTok. Ada lagunya, ya kan? Kapibara, 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 kapibara. Nah, jadi karena hewannya itu lucu, ya kan? Dia bisa berjalan di atas buaya, sehingga ketika kapibara itu dimasukkan ke kebun binatang, maka pengunjungnya akan meningkat. Itu adalah trik. Nah, dari mana triknya berasal? Dari diagram garis gitu. Jadi statistika itu banyak sekali manfaatnya ya. Dan ini juga di sini ada grafik yang merah suhu pasien B dan yang yang biru adalah suhu pasien A. Nah, kalau kita lihat sekilas ya, dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang suhu tubuh pasien A cenderung menurun. Sedangkan suhu pasien B cenderung naik gitu. Jadi grafik ini digunakan supaya kita tahu apa yang harus kita
lakukan. Misalnya, suhunya naik nih dari 36 menjadi 41. Artinya, dia harus segera dirawat di rumah sakit gitu. Jadi kalau kita sakit tuh sebenarnya harusnya dicatat per jam untuk perubahan suhunya, agar ketika kita bertemu dengan dokter, kita juga bisa memberi penjelasan dengan baik gitu ya. Nah, selanjutnya nanti suhu badan kita akan didata oleh perawat karena mereka lebih ahli gitu ya. Nah, materi sudah selesai ya. Jadi semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar statistika khususnya penyajian data. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.